Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu ketiga setelah Epifanias 25 Januari 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, Allah memberikan damai sejahtera. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengan
kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari Roma 14 ayat 19. Beginilah firman-Nya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini yang diambil dari Roma 15 yang dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-13. Kita membaca dengan responsoria atau bergantian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua Amanginang, juga saudara-saudariku yang saya kasihi. Mari kita dengarkan Warta Minggu 3 setelah Epifanias 25 Januari 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta Umum 1. Jemaat yang tambah. Minggu pada hari ini, 25 Januari 2026, telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Bapak Victor Parulian Aritonang, beserta 1 orang anak, pindah dari HKBP Jamrut Resort Dayun, alamat Jalan Raja Wali, Gang Anggrek, nomor 65A, Sektor Padang Bulan 3. Suara Koinonia. 1. Launching orientasi tahun pelayanan HKBP 2026 dan perayaan ulang tahun HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 25 Januari 2026, setelah selesai pembacaan warta, diadakan acara launching orientasi tahun pelayanan HKBP 2026 di HKBP Pekanbaru dengan tema Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga, dikutip dari Ulangan 6 ayat 4, dan sekaligus acara perayaan ulang tahun HKBP Pekanbaru yang ke-74 jatuh pada tanggal 21 Januari 2026 di setiap jadwal ibadah. 2. Sokongan dana diakoni sosial. Minggu hari ini 25 Januari 2026, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. 3. Retreat atau family gathering pengurus seksi perempuan. Pada hari Senin sampai Rabu tanggal 26 sampai 28 Januari 2026, pengurus seksi perempuan mengadakan retreat atau family gathering ke Harau dan Bukit Tinggi yang didampingi Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Inang Bibel Pro Mas Rio Sinaga, dan Inang Sintua F. Borhutauruk. Kita doakan selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. 4. Sermon Guru Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Sermon Guru Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru akan dimulai pada hari Rabu 28 Januari 2026 pukul 17 WIB di Konsistori Lama. 5. Ibadah Sekolah Minggu dan Remaja. Pada hari Minggu 1 Februari 2026 dimulai kembali ibadah sekolah minggu kota maupun sekolah minggu Padang Bulan masuk pukul 7 WIB. Batita atau balita di Sopom ini
Horong besar di gedung sekolah minggu, Sesuai program sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kota bertambah jadwal ibadah masuk pukul 9 WIB. Batita dan horong besar digabung bertempat di gedung sekolah minggu. Pada hari Minggu 1 Februari 2026 dimulai kembali ibadah remaja masuk pukul 9 WIB bertempat di gedung Ex-Saudi. Rapat Panitia Jubileum 75 tahun HKBP. Pada hari Sabtu 31 Januari 2026 akan diadakan rapat Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori dimulai pukul 9 WIB. Diharapkan kehadiran panitia untuk mengikuti rapat tersebut. 7. Pelajar Sidi atau Parguru Malua. Pada hari Minggu 1 Februari 2026 dimulai kembali belajar Sidi atau Parguru Malua masuk pukul 14 WIB bertempat di gedung Ex-Saudi. 8. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Februari 2026 dari sektor Padang Bulan 2. Suara Marturia. Kita masuk suara diakonia. 1. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mengenai keuangan dan warta jemaat lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom buat kita semuanya, Amang Inang dan saudara-saudara terkasih. Horas. Pada kebaktian jam 9 hari ini, pagi hari ini, kita juga akan mengadakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2026. Karena itu kepada Parhalado saya persilahkan untuk ke depan, Amang Inang. Parhalado kita yang bertugas pada pagi hari ini akan ikut juga melaunching orientasi pelayanan kita bersama dengan Amang Pendeta Ovel. Kita sungguh bersyukur Amang Inang karena Tuhan menghantarkan kita ke tahun 2026 dan kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pelayanan di gereja kita ini, dan orientasi pelayanan kita akan kita launching pada pagi hari ini, yaitu tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Kiranya kita semua dikuatkan Tuhan untuk bisa mewujudkan orientasi pelayanan ini. Karena itu dengan penuh ungkapan rasa syukur di hadapan Tuhan kita launching orientasi pelayanan kita, transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dengan orientasi pelayanan kita, transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Silakan duduk, Amang Inang. Dan fokus daripada pelayanan kita di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga adalah mengajarkan iman, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di tengah keluarga. Jika Amang Inang melihat ada foto keluarga di sana, ayah dan ibu dan anak-anak berdoa. Amang Inang, inilah yang kita rindukan terjadi di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Dan tema transformasi pengajaran di tengah keluarga ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dan ini adalah merupakan firman Tuhan yang mengingatkan supaya terus firman Allah itu diajarkan di tengah keluarga, tidak pernah berhenti. Transformasi pengajaran iman di tengah keluarga adalah bagian dari rencana strategis HKBP. Tahun transformasi dari tahun 2024 sampai 2028. Transformasi untuk pelayan pada tahun yang lalu sudah dilaksanakan dan pada tahun ini orientasinya kepada keluarga. Ya. Kemudian kita bisa melihat nasnya Amang Inang. Di sini di ayat 7, haruslah orang tua mengajarkan firman itu secara berulang-ulang kepada anak-anak, kepada keluarga. Kenapa keluarga? Mari kita lihat Amang Inang, fokus dari orientasi pelayanan kita pada tahun ini. Kita lanjutkan. Program dan arah pelayanannya adalah transformasi keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga, karena keluarga adalah bagian penting dan harus selalu diserami oleh firman Tuhan. Melihat banyaknya keadaan-keadaan yang sangat membuat kita jadi khawatir, banyak generasi muda yang sudah jatuh ke dalam berbagai perbuatan yang melanggar firman Tuhan karena era digitalisasi yang bisa membuat kaum muda semakin jauh dari Tuhan. Banyaknya juga sekarang pergumulan-pergumulan kaum muda, maka sudah selayaknya keluarga harus kembali kepada firman Tuhan supaya anak-anak generasi penerus kembali dikuatkan melalui firman Tuhan. Kita lihat kemudian yang akan kita lakukan pada tahun ini, pada program atau orientasi pelayanan transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Amang Inang, keluarga itu adalah sebuah eklesia domestika. Keluarga adalah gereja kecil. Karena itu dari keluargalah awal dari pengenalan akan Tuhan. Di sanalah pertama sekali kasih dipraktekkan. Karena itu seluruh keluarga Tuhan harapkan menjadi keluarga yang cinta akan firman Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan, ajarkanlah firman Tuhan setiap hari. Setiap hari buka firman Tuhan, Alkitab atau Bibel. Tuntaskanlah pembacaan Alkitab atau Bibel di tengah-tengah keluarga kita. Siap melakukannya, Amang Inang? Kami nanti meminta foto-foto keluarga yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitabnya supaya menjadi motivasi bagi kita semua. Silakan keluarga itu kalau lengkap bisa. Kalau hanya Amang Inang sekarang yang berada di sini di Pekanbaru, silahkan juga. Tapi kalau bisa sangat bagus jika bersama-sama. Nanti sebelum ibadah kan ada pemutaran video kegiatan kita. Nanti bisa kita tampilkan di sana. Baca Alkitab 2 pasal atau 3 pasal setiap hari. Tuntas itu Amang Inang dalam setahun. Dan firman itu kita renungkan, kita baca. Kita yakin jika firman terus didengarkan, dibisikkan kepada anak-anak, bahkan kepada bayi, doa dibisikkan kepada bayi pun itu besar sekali manfaatnya. Mulailah Amang Inang
tuntaskan pembacaan Alkitab. Dan untuk semakin mendukung ini, maka gereja kita akan membuka juga sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Amang Inang, mulai minggu depan, gereja kita membuka pelayanan kepada sekolah minggu jam 9 pagi. Sama seperti jadwal Amang Inang di sini. Silakan antar anak-anak Amang Inang dan kita di sini beribadah. Yakinlah, guru-guru sekolah minggu kita pasti bisa menjaga dan melayani mereka. Yang kedua, Amang Inang, program kita di orientasi pelayanan transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Setiap bulan pada minggu pertama kita akan mengadakan ibadah minggu keluarga. Kita semua beribadah di sini bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan opung kita atau siapapun yang ada di rumah kita. Bisa juga sama-sama berminggu, contoh peparan ni opung ni sibutet, bisa seperti itu ya. Dan jika Amang Inang memiliki kerinduan juga untuk mempersembahkan lagu atau vokal grup, tapi harus dilatih dengan bagus. Gereja bisa nanti memberi kesempatan untuk tampil di sini. Saya memimpikan, saya membayangkan satu keluarga, bapaknya main gitar, anaknya main gitar, kemudian mamanya bernyanyi. Atau mereka bernyanyi semua, anaknya yang main musiknya. Bisa persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan nanti di gereja kita pada saat minggu keluarga setiap minggu pertama. Bersedia Amang Inang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Silakan. Dan nanti akan kita seleksi satu keluarga di dalam setiap ibadah ya. Tapi persiapkan dengan baik karena kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua, pada program ini, pada orientasi pelayanan ini, karena fokusnya kepada penguatan iman keluarga, maka di setiap bulan itu akan ada acara pertanyaan keluarga di rumah masing-masing. Berkumpullah ayah ibu, berkumpullah orang tua, jika memungkinkan hubungkan juga dengan mereka yang ada di luar kota, karena bisa kan? Bisa Zoom, bisa online, bisa onsite, bisa hybrid seperti itu. Bersama-sama kita di situ beribadah, ada acaranya dari gereja. Jadi itu setiap minggu terakhir setiap bulan ya Amang Inang. Nanti kita laksanakan itu, ada acara dari gereja dan itu menjadi panduan buat kita semua. Tujuannya ini semua adalah supaya kita kembali kepada firman Tuhan, karena memang tantangan semakin besar sekarang. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, apalagi ayah dan ibu tidak kuat menyebarkan firman kepada anak-anak, mereka menjadi rapuh. Tapi ketika sejak dini kita memberi pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak, mereka pasti akan menjadi kuat. Amang Inang, tahun ini kita juga ada program yaitu Prajubileum. Ini seperti pemanasan lah menuju kepada jubileum tahun 2027. Bulan Mei 2027 kita mengadakan acara perayaan jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru dan nanti akan dipimpin oleh Opui Eporus HKBP. Tentang kegiatan ini nanti panitia jubileum akan menyampaikan pada awal bulan Februari. Amang Inang, ada lagi satu program kita yang baru di tahun ini. Selama ini Amang Inang, pelayanan di gereja kita tentu tidak terlepas dari dana. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada Amang dan Inang semua, saudara-saudara yang jemaat HKBP Pekanbaru yang sudah selalu mendukung pelayanan kita dalam partisipasi kita mengikuti ibadah, mendukung pelayanan di gereja, mengikuti pertanyaan, ibadah minggu dan lain-lain. Dan juga Amang Inang kami sangat berterima kasih karena dukungan dana pilihan tahun. Kemarin ada pilihan bulanan, ada Hamuliateon, ucapan syukur, perpuluhan. Semuanya itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan pada tahun ini kita akan
mengubah pilihan tahunan menjadi pilihan bulanan. Setiap bulan Amang Inang doakanlah hasil jerih payah kita itu, berkat Tuhan itu berikanlah kepada Tuhan. Setiap bulan pada ibadah Minggu Keluarga kita memberikannya bersama-sama keluarga kita dan kita serahkan kepada Tuhan ke depan nanti. Ya Amang Inang, kita mulai itu pada bulan Maret. Ada sosialisasi dulu nanti di sektor dan juga di pertanyaan pembuka pertanyaan sektor tanggal 10 Februari. Jadi kita bersama-sama membawanya ke sini. Amang Inang, sekalipun Amang Inang atau saudara-saudara kami bukan warga jemaat di HKBP Pekanbaru, Tuhan juga merindukan saudara-saudara Amang Inang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu berkat yang sudah diberikannya kepada kita Amang Inang. Doa kami semua parhalado, semoga Amang Inang selalu diberkati dalam pekerjaan. Marparbui akan naniulan di tanganmu, gawe naniulamu sinur napinahan muna, marutung maaka partiga-tiga, martaba pangkat ni aka pegawai, taba maaka naulina denggat dihamu Amang Inang, aka pebisnis pe, lam di pasu-pasu Tuhan ma aka ulauta namarragami. Amin. Amang Inang, kami rindu kita semua boleh memajukan pelayanan di gereja kita. Semua ambil bagian. Banyak yang mau kita lakukan di gereja ini. Karena itu apapun talenta kita Amang Inang, mari kita bagi untuk kemajuan gereja. Jika ada masukan yang baik, kami pasti akan menanggapinya. Demikian Amang Inang, dan yang terakhir mari kita lihat Kolose 3 ayat 23, mari kita baca bersama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi firman pegangan kita ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan melalui gerejanya. Apapun itu Amang Inang, lakukan dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya adalah dia memberi dengan sungguh-sungguh, dia memberi dengan kasih. Dan kalau memberi dengan segenap hati artinya adalah juga memberi dengan maksimal, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua adalah untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Amang Inang, mari kita dukung semua program kita, dan kita bersyukur tanggal 21 Januari 2026 gereja kita telah berumur 74 tahun. Perayaan hari ini akan kita buat secara sederhana. Ini untuk menghantar kita memasuki jubileum 75 tahun gereja kita. Amang Inang, sudilah kiranya baik anak-anak, remaja, naposo, bapak, ibu, lansia, jika ada yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah berlalu sampai hari ini, silakan maju ke depan untuk tiup lilin dan memotong kue. Kami beri kesempatan dan penghormatan ini kepada jemaat. Ini sangat bersejarah di gereja kita. Silakan Amang Inang yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu dan hari ini, silakan ke depan. Mana kue kita tadi? Silakan Amang. Mejanya ke depan. Tes. Iya, silakan Amang Inang. Siapa yang berulang tahun sini kita mah. Itu udah diambil. Iya, Amang Inang, kita bersuka cita karena gereja kita merayakan ulang tahun ke-74.
Silakan Amang Inang, siapa yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, silakan merayakan bersama-sama di sini. Kita bersyukur gereja kita 74 tahun dan tagline-nya adalah berbuah dan menjadi berkat. Berbuah dan menjadi berkat. Ya, terima kasih Amang untuk kesediaannya maju ke depan. Ya, silakan, ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, silakan musiknya. Ya, semua harus bersukacita ya, semua harus bersukacita. Sini sayang, sini. Kita bernyanyi. Selamat ulang tahun buat gereja kita HKBP Pekanbaru tercinta ke-74. Semakin berbuah dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun juga buat semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Diwakili oleh anak-anak Amang Inang semua, dan ada juga yang dari luar, orang tua kita yang datang dari Sidempuan ya. Sehat-sehat, panjang umur, Tuhan memberi berkat-berkat terbaik. Mari generasi muda, ini anak ini penerus bangsa dan gereja. Silakan anak-anak kami semua, sungguh sebentar sayang ya. Ayo, mari kita tiup sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, kita beri secara simbolik aja ya. Nanti anak-anak ke depan, ya setelah ibadah nanti Inang kasih ini satu secara simbolis aja dulu kepada yang paling tua ya. Karena kita masih ibadah, nanti kita datang menemui Inang Pendeta ya. Ayo, terima kasih Amang Inang, nanti kita ya setelah ibadah. Nanti ini buat kalian juga, buat anak-anak semua yang ada di gereja kita. Demikian Amang Inang, Tuhan memberkati kita semua, sehat selalu dan diberi berkat-berkat berkelimpahan. Mari Amang Inang kita dukung pelayanan di gereja kita. Shalom.
kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Persembahanmu dalam rumah Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, minggu yang ketiga sesudah Epifania, diambil dari Hagai 2 ayat 1b sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita ikuti dalam hati. Beginilah bunyinya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Pembuangan, kepulangan dari pembuangan, dan kita juga bisa mengambil banyak hal untuk kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Semuanya punya kaitan, dan kita bisa mengambil dari sana hal-hal yang bisa membangun hidup keberimanan kita, terutama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Nabi Hagai bekerja melayani sesudah kembalinya bangsa itu dari pembuangan Babel. Jadi kemaharajaan Persia yang mengalahkan kerajaan Babel mengizinkan mereka pulang dan juga sekaligus menempatkan di sana pemimpin. Jadi mereka tidak dibiarkan tanpa pemimpin. Tetapi bukan lagi raja. Meskipun kalau ditarik garis silsilahnya, Zerubabel itu adalah keturunan Daud. Tetapi pada saat ini dia hanya sebagai seorang bupati, semacam bupati di Yehuda. Dan pertanggungjawabannya kepada kemaharajaan Persia yang memenangkan peperangan terhadap Babel. Nah, pada saat itu juga ada imam besar bernama Yosua bin Yozadak. Saudara-saudara terkasih, kalau kita membayangkan umat selama di pembuangan, betapa hancur hatinya, pedih. Bayangan kehilangan identitas kebangsaan itu sudah di depan mata. Tidak ada yang menjamin, kalian kami bawa ke pembuangan ini nanti akan dikembalikan. Tidak dijamin demikian. Hanya firman Tuhan yang menjamin. Tetapi bagi mereka secara manusiawi, jangan-jangan nanti akan terjadi genosida. Jangan-jangan mereka akan dibunuh semua, dimusnahkan. Jangan-jangan nanti mereka tidak melihat lagi negeri yang mereka cintai, kampung halaman mereka. Jadi dari Mazmur 137 kita belajar juga, itu ada lagunya, saudara-saudara terkasih ya. Lagunya itu kebetulan beatnya itu agak ceria lagu itu ya. Sungai-sungai Babylon ya. Tetapi meskipun lagu itu dikemas dengan ceria,
tetapi isinya sangat menyayat hati. Mazmur 137, nanti kita cari. River Babylon. Mereka menangis ketika mereka mengingat Sion. Ditambah lagi orang-orang Babel memaksa mereka untuk menyanyikan lagu-lagu dari Sion. Maka mereka katakan, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Karena pusat keagamaan, pusat peribadatan itu ada di Yerusalem, di Sion. Tetapi para penawan mereka memaksa mereka menyanyikan lagu-lagu itu di sana, di tempat pembuangan mereka. Sehingga kita bisa membayangkan betapa sakitnya bangsa itu di pembuangan. Dan kerinduan yang paling mencolok adalah mereka bisa beribadah di Yerusalem. Nah, dari sini kita bisa bayangkan, kalau dalam cara berpikir pada saat itu, seandainya Tuhan mengembalikan mereka, memulangkan mereka ke Yerusalem, pastilah, bisa dipastikan mereka akan bangun pertama sekali rumah Tuhan, tempat mereka beribadat. Karena kerinduan tadi. Dan ternyata memang rumah Tuhan atau bait suci yang dibangun Salomo adalah pusat peribadat, juga sekaligus tempat pengajaran Taurat Musa. Di sana juga diwariskan sejarah mereka, perjalanan mereka. Diceritakan kepada generasi, lintas ke generasi. Dan ternyata saudara-saudara, Tuhan memang memenuhi janjinya. Mereka dipulangkan dari Babel melalui Raja Kores. Persoalannya adalah ketika mereka sudah kembali dari pembuangan dan kembali dan menempati Yerusalem kembali, mereka lupa untuk membangun rumah Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Jadi kalau kita baca di Hagai 1 ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ada penundaan. Kalau kita bayangkan tadi sedihnya mereka di pembuangan itu, seolah-olah nanti kalau sampai kita pulang ke Yerusalem, kita langsung bangun rumah Tuhan. Ternyata mereka bilang belum saatnya. Di Hagai 1 ayat 2 itu. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal rumah mereka sudah dibangun cantik-cantik. Ya. Di ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rumah yang terakhir menunjuk kepada rumah Tuhan, bait suci. Nah, jadi kita melihat di sana ada inkonsistensi. Ya. Umat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Ketika mereka sampai di sana kembali, mereka lupa untuk membangun rumah Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Nabi Hagai. Nabi Hagai mengingatkan mereka untuk mementingkan dan mengutamakan rumah Tuhan untuk segera dibangun. Melalui Zerubabel dan juga Yosua, mereka memperingatkan bangsa itu untuk membangun kembali rumah Tuhan yang telah hancur. Dalam nas ini kita melihat juga banyak berkat. Ya. Jadi bisa kita katakan nas ini adalah perkataan berkat, janji dan berkat Tuhan. Kalau mereka mau membangun, Tuhan akan menyertai mereka. Tadi kita baca, jangan takut, bekerjalah, aku menyertai kamu. Jangan takut, rohku tetap tinggal di dalam kamu. Lalu Tuhan janjikan juga, nanti rumah ini pun akan kuisi dengan barang-barang yang indah dari seluruh dunia. Tuhan katakan demikian. Sebenarnya bertolak belakang dengan keadaan mereka yang baru, kembali memulai dari nol. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan tolong mereka dan rumah itu akan kembali indah, bahkan lebih indah daripada rumah yang sebelumnya yang dibangun oleh Salomo. Kalau kita tahu bahwa bait suci yang dibangun Salomo adalah yang terindah. Bahan-bahannya premium. Dibangun pada masa kejayaan Israel di kepemimpinan Salomo yang punya ekonomi yang sangat baik sekali. Tetapi Tuhan janjikan dalam ketiadaan mereka, dalam kelemahan mereka, mulak madasor do penasida, alai di baga-baga hodo, nanti saya akan tolong dan ini akan menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Tuhan berkata demikian.
Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat sekarang tentang pembangunan bait suci. Pentingnya itu bagi bangsa tersebut. Tuhan menjanjikan di sana ada damai sejahtera. Mari kita lihat bahwa fungsi bait suci bagi orang Israel adalah sebagai pusat peribadatan. Pusat peribadatan, tempat beribadah, pengajaran Taurat Tuhan, Taurat Musa, dan juga mengajarkan iman dari generasi ke generasi. Maka itu penting ada di sana. Itu penting ada di tengah-tengah mereka supaya simbol kehadiran Tuhan bisa mereka lihat dan mereka percaya. Sekarang kita bergeser ke perjanjian baru. Bagaimana nasib daripada bait suci ini? Jadi Salomo membangun bait suci, dihancurkan oleh Babel. Lalu Zerubabel membangunnya, dihancurkan lagi oleh kerajaan Romawi. Lalu nanti dibangun lagi, kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sesuatu yang sangat radikal, mendasar sekali. Apa itu? Ketika dia berkata, bait suci akan diruntuhkan dan akan dibangun dalam 3 hari. Ini menunjuk kepada apa ini? Bait suci akan dihancurkan dan akan dibangun dalam 3 hari. Saudara-saudara terkasih, bait suci yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Kita tahu dia mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Maka pemahaman ini bergeser dari bait suci secara fisik menjadi bait suci secara pribadi, personal. Yesus Kristuslah bait suci. Dan itu dikembangkan lagi dalam relasi sesama manusia. Bila ada berkumpul 2 atau 3 orang, Allah di tengah-tengah mereka. Menjadi satu relasi. Dari pribadi seseorang menjadi relasi dengan sesama, nanti juga kepada persekutuan komunitas. Tubuhmu adalah bait suci di 1 Korintus 3. Ayat 16, 17 dan sebagainya. Ketika Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat, maka dia mengingatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tubuh itu adalah bait suci. Maka bait suci secara mendasar adalah diri kita sendiri, persekutuan kita. Baik juga dimulai dari persekutuan terkecil, keluarga sebagai lembaga sosial yang terkecil. Tadi yang pendeta katakan eklesia domestika, gereja rumah tangga. Maka diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan seluruh dunia ini adalah tempat Tuhan berdiam. Sekarang kita mau membuat tempat itu layak. Kita mau menjadikan tempat bersemayamnya Tuhan itu layak. Maka kita memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki juga relasi dengan sesama. Itu sebabnya Paulus di kitab Roma mengatakan di Roma 15 ayat 7 itu, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Relasi yang baik, disitulah Tuhan berada. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Jika Allah di tengah-tengah kita, maka ada damai sejahtera. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, Mazmur 133 ayat 1 dan 3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dan bersama dengan rukun. Kita lompat ke ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka ketika orang memiliki komunitas, memiliki relasi yang baik dengan sesama, maka Tuhan mencurahkan berkatnya di sana. Tetapi tidak asal relasi juga, relasi yang berbasis dengan relasinya dengan Tuhan. Maka dari kitab Hagai kita melihat pentingnya ada hubungan yang terbangun antara umat dan Allah, lalu umat dengan sesama, maka Tuhan akan perintahkan ke sana damai sejahtera. Tuhan akan menolong umat itu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan kekeringan dalam hidup ini, Nabi Hagai juga sudah menyinggungnya. Kalau kita baca di Hagai 1 ayat 6. Kepada orang-orang yang tidak mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu
Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kesia-siaan, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa hubungan kita dengan Tuhan, tanpa keterikatan kita dengan Tuhan, tanpa hidup dalam hidup peribadatan dan kerohanian di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, nas ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bait suci harus ada di tengah-tengah umat itu. Dan kita juga diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus bahwa kitalah bait suci itu. Allah ada di tengah-tengah kita. Maka tahun ini, tahun orientasi pelayanan kita, tahun 2026 ini masih tetap dalam kerangka transformasi, tetapi dalam subtemanya pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Keluarga menjadi basis, keluarga menjadi benteng, keluarga rumah menjadi ruang tempat belajar, tempat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tempat kita berangkat untuk melayani dunia ini. Maka rumah harus menjadi tempat, seharusnya tempat yang aman, yang nyaman dan ramah. Bukan menjadi tempat pertempuran ego. Kalau ada terutama orang tua, sehingga anak-anak tidak nyaman. Bagaimana kita mengajarkan iman kepada generasi berikut kalau rumah tidak menjadi tempat yang aman, yang nyaman dan juga ramah, sehingga kita tidak bisa mengajarkan iman di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga. Tuhan Yesus juga pernah berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan istrinya dan saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Mungkin beberapa dari antara orang percaya, orang Kristen salah memahami. Ketika dia memasuki satu persekutuan, dia menjadi tertutup dengan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau adalah kalau kita mau ikut Yesus, kita datang dulu kepada Yesus. Dan dari sana kita diperlengkapi dan diperkaya untuk mengasihi keluarga kita lebih lagi. Sehingga relasi kita dengan Tuhan Yesus itu mempertebal, memperkaya, memperkuat kasih kita kepada keluarga, bukan meninggalkan. Jadi Tuhan Yesus memakai kata kiasan di sana. Maka saya mau sampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bahwa bait suci yang diingatkan oleh Nabi Hagai adalah diri kita. Maka mari kita tata kehidupan kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Demikian juga rumah tangga, keluarga, sesama, di tengah-tengah masyarakat juga, bangsa dan negara kita, sampai kepada seluruh dunia. Itulah yang menjadi alasan Tuhan nantinya memberikan damai sejahtera kepada kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, maka damai sejahtera sulit untuk datang. Oleh karena itu, maka di tahun ini, tahun yang sangat baik bagi kita, terutama dengan orientasi pelayanan kita, semoga setiap keluarga dikuatkan. Yang selama ini sudah melakukannya, ibadah keluarga, tetap melakukannya. Yang belum, mari kita melakukannya. Sebab rumah tangga itu menjadi sebuah gereja. Kalau ada di sini orang tua yang tinggal sendiri atau anak-anaknya di perantauan, itu tidak menjadi soal. Kita sudah memiliki teknologi, apakah nanti sesekali melalui alat komunikasi bisa berdoa bersama. Tetapi biarlah setiap orang dalam keluarga terikat satu sama lain, diikat oleh kasih Tuhan. Itulah yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, saudara-saudara terkasih. Seperti Nabi Hagai ingatkan, jangan tenggelam dalam kesibukan dan kepentingan sendiri sehingga lupa membangun rumah Tuhan. Kita pun demikian, jangan terlalu tenggelam dengan kesibukan dan kepentingan kita sendiri sehingga kita lupa membangun relasi kita dengan Allah, lupa membangun relasi kita di tengah-tengah keluarga, sesama orang percaya, di tengah-tengah masyarakat, dan
juga skop yang lebih luas lagi di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita merindukan damai sejahtera datang di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi renungan khotbah bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Tidak lupa juga kita bersyukur untuk umur gereja kita yang sudah cukup banyak, 74 tahun. Tahun depan kita 75 tahun. Setiap kelipatan 25 biasanya diadakan pesta yang besar. Maka oleh karena itu, biarlah Tuhan memberkati kita semua sebagai yang tinggal di gereja ini, memberkati hidup kita masing-masing, memberkati kita juga menjadi pemberita-pemberita Injil di luar sana. Gereja bukan tidak penting, tetapi yang lebih penting adalah kita mau memberitakan Injil ke luar sana. Di tempat ini kita bersekutu, kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, dan menerima kekuatan dari Tuhan untuk dapat berkarya di luar sana. Umur gereja yang sudah banyak itu seharusnya menunjukkan bahwa jemaatnya pun juga adalah jemaat yang sudah matang dalam pengajaran iman dan juga dalam penginjilan. Itulah menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami Tuhan lebih memperhatikan lagi kehidupan, keimanan kami, kerohanian kami, hubungan kami dengan-Mu Tuhan, persekutuan kami dengan kekudusan-Mu. Tuhan, biarlah kami semakin meningkatkan itu setiap hari dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami memiliki persekutuan yang erat dengan-Mu Tuhan, supaya kami semakin Engkau berkati dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga Engkau pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan damai sejahtera-Mu Tuhan ke seluruh dunia ini. Kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa damai sejahtera, karena Engkau telah mencurahkannya bagi kami Tuhan, ke tengah-tengah hidup kami masing-masing. Meskipun banyak godaan dan tantangan kami Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami, memberi hikmat untuk dapat melaluinya, supaya kami Tuhan dapat menerima dengan senang hati Tuhan damai sejahtera daripada-Mu, dan kami beritakan lagi kepada orang lain, sehingga semua orang, segala bangsa turut memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa juga untuk penyertaan-Mu atas gereja-Mu Tuhan, yang pada minggu ini di tanggal 21 Januari Tuhan yang lalu genap berusia 74 tahun. Umur yang panjang, tetapi juga umur yang masih sangat sedikit untuk perjalanan sejarah kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan supaya Engkau tetap menyertai perjalanan gereja-Mu ini Tuhan, menjadi tempat bersekutu, tempat kami belajar firman-Mu Tuhan, tempat kami beroleh kekuatan dan juga keberanian untuk memberitakan Injil-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan para pelayannya, berkati juga jemaatnya semua Tuhan, dari yang muda, yang kecil sampai yang tua Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberkati dan memelihara kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rencana dan pemikiran kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, dan Engkau juga Tuhan mengajarkan kami untuk menjalankannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami rindukan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan Engkau mau untuk meluluskannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami, anak-anak maupun juga orang tua kami Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Engkaulah kiranya memberi kesembuhan, Engkau memberi kesehatan Tuhan, supaya pulih kembali dan dapat melakukan kegiatannya, aktivitasnya Tuhan, sesuai dengan apa yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapak, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak jemaat-Mu Tuhan, terutama yang jauh dari kami, yang bersekolah maupun di tengah-tengah rumah tangganya masing-masing. Berkatilah Tuhan dalam setiap pekerjaannya, Engkaulah kiranya Tuhan yang menolong mereka, beri hikmat dan kebijaksanaan, dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan jauhkanlah dari mara bahaya, terutama yang dapat mengancam hidup keberimanannya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan program pelayanan gereja-Mu Tuhan, yang tadi sudah dipaparkan oleh Inang Pendeta Rasut kami Tuhan. Engkaulah kiranya yang menolong kami dan menyertai kami untuk dapat melakukannya Tuhan, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi sukacita bagi seluruh jemaat dan berkat bagi sekitar kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Damai sejahtera Allah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.